Oke guys, berjumpa lagi di channel Bang Yuka ya guys ya. Sebenarnya aku hari ini nggak ada niat mau buat konten ya. Tapi karena pas aku buka TikTok, aku scroll, aku scroll, jumpa tuh Nyai Go Internasional itu. Nyai yang dipernyanyi-nyanyian nih lah, penting ini nyai bukan sembarang nyai ya guys ya. Nah di situ dia bikin aku macam terpaksa aku harus buat konten gitu, karena menurut aku seru ya kan, karena dia selalu ya membuat gempar-gempar gitu ya guys ya. Oke lah, langsung aja ya guys ya, kita lihat nyai kita yang satu ini ya guys ya. Let's go. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviana itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerjasama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi, kasih saham dia 20%. Lu jangan nggak ngaku ya Richard ya, si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana kalau lu dikasih 20%, lu nggak usah pakai bak bibu bego, kebanyakan bohong lu ya. Berantas dong sekalian sama si Ibu Heni itu juga. Ternyata di chatnya juga bikin skincare di situ, malah dia mengagung-agungkan skincare-nya sendiri ya. Emang dasar tuh ya. Monyong. Monyong apa enggak tuh guys? Tuh dengerin itu ya, jangan sampai nggak didengerin itu apa yang nyai ngomong itu. Bahaya itu kalau nggak didengerin itu. Aku aja sampai dengerin kali aku, sampai aku ingat. Apalagi yang orang yang dimaksud itu ya, harus dengerin kali itu, jangan sampai nggak denger itu. Kalau disuruh dengerin itu dengerin, jangan nggak dengerin. Kayak siapa tuh? Kayak penyanyi Padang yang malu-malu nena nina nana, itu kan juga FYP tuh. Gara-gara muka dia di TikTok mulus banget kayak jalan tol. Aslinya geradagan, aslinya bopeng di mana-mana. Aslinya kulitnya kusam. Mau kalian ditipu kayak gitu, sama kayak owner skincare yang pada live di TikTok itu semua pada pakai filter, setan. Anjir, gara-gara skincare orang yang nggak bersalah pun kena ya guys ya. Yang FYP-nya itu kayak jalan tol guys. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesal sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Paham. Woi gila coy. Kayak gitu si nyai ini kalau ngasih paham. Sampai kupingku jebol sini, sampai tembus ke sini coy. Gila parah nih. Kalian gak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu, Bukan aku nyai ya, bukan aku. ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Makanya sampai kalian datang lagi ke rumah saya, yang panggil polisi. Bukan aku nyai ya. Tolong please ya nyai. Jadi aku bilang terus nih sama nyai, bukan aku nggak ikut-ikutan ya. Tuh dengerin itu, kalian kalau minta duit itu jangan ke rumah nyai ini, karena dia bukan nyai Blorong ataupun nyai Loro Kidul. Jadi kalau minta duit itu jangan tempat dia bukan Nyi Roro Kidul ya. Kalian harus paham itu, jangan sampai nggak paham. Tuh dikasih paham itu, harus paham itu. Jangan sampai dia ke nyai-nyaiannya itu apa meronta-ronta ya guys ya. Bahaya ini nyai bukan sembarangan nyai nih. Nyai di atas segala nyai nih. Aduh, peka kupingku. Ampun nyai, ampun. Ya, mukanya jelek, mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Anjir. Muka Richard Lee coy. Dia bopeng, terus dia jual serum rambut. Tapi rambutnya sendiri pitak, botak, dia pakai wig. Kayak mana? Iya. Dokter kok bohong, ini juga gak punya gelar dokter, asal kalian tahu ya. Jangan percaya, dokter juga banyak bohongnya. Terutama dokter Richard. Dokter Richard tuh. Dengerin itu dokter Richard itu.
Jangan asal-asal itu ya. Tapi jual serum penumbuh rambut, tapi rambutnya pitak. Waduh. Gak ngerti. Wih. Jual krim anti flek, bisa mengobati jerawat dan bopeng-bopeng. Lah muka lu sendiri bopeng. Suneo. Waduh, Soneo enggak tuh. Anjay cok, jual skincare tapi muka bopeng-bopeng. Karena udah takut dibully netizen, jual krim rambut. Tapi rambutnya petak katanya, botak lagi malahan. Aduh, ampun Nyai. Gila betul ini Nyai ini. Memang Nyai di atas segala Nyai ini memang bahaya nih. Betul, ampun Nyai. Ya, Ivan Gunawan dan Maharani itu pernah ngedukunin gue dan ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena asisten dukunnya itu ngomong Irfan Gunawan dukunin Nyai. Wih. ke gue dan mengasih foto bukti lagi di rumahnya Maharani yang di Kemang. Dar, deng deng deng. Makanya kenapa gue nggak bacot ya? Karena gue sakit hati. Kok Ivan Gunawan ya? Ivan Gunawan orang Islam. Di Islam itu kan berdukun nggak boleh. Itu namanya syirik murtad. Murtad. Di Islam itu dukun berdukun itu tidak boleh. Itu murtad syirik, berarti lu tidak percaya akan adanya Tuhan. Malah orang Islam, malah si Ivan Gunawan yang orang Islam ini malah ngasih dukun ke Maharani. Coba bayangin. Harusnya kan Maharani yang ngasih dukun ke Ivan. Lalu Ivan ngasih tahu, berdukun tuh nggak boleh. Karena kan Maharani bukan orang Islam. Ini enggak, malah si Ivan Gunawan yang ngasih dukun ke Maharani. Paham? Itu kata Kenapa dia gua ya, nggak bacot? kata Nyai. Tuh Ivan Gunawan habis umroh kan? Habis umroh dia minta maaf gak sama Tuhan? Dia kalau nggak minta maaf sama gue nggak apa-apa. Dia minta maaf gak sama Tuhan? Bersujud nggak dia di depan Ka'bah kalau dia pernah ngedukunin gue? Kan tahu, kan belajar. Semua ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang beragama Islam kan udah dibilangin berdukun itu nggak boleh. Didukunin biar apa? Biar mulut gue bisu sama tangan gue cacat. Untung, coy. jadi dukunnya itu dari Ivan Gunawan. Untung asisten dukunnya itu ya kasihan sama gue. Akhirnya habis gue didukunin karena gue tahu gak masuk tuh ilmu hitamnya, ilmu vudunya. Bisa ya macam itu ya. Tuh laporin gue ke polisi. Ayo kita ketemu di kantor polisi. Kalau yang gue omongin bohong. Gue pernah nelfon Ivan Gunawan saat gue lagi di Paris. Gue telepon depan Cavitri. Gue telepon depan orang-orang yang lagi ada di salon itu, salon orang Indonesia itu, sampai semuanya terkejut. Karena gue langsung telepon dia. Gue bilang, lu ada masalah apa sama gue Ivan Gunawan? Kenapa lu mau ngedukunin gue? Aduh. Ditanya langsung cok. Ditanya Ivan Gunawan baru selesai umroh. Dia umroh terus ngapain? Cok ngapain? Dia umroh tuh ngapain? Gue itu lagi mencari waktu yang pas. Tuh. Sebenernya gue udah nahan-nahan dari tahun lalu. Gue udah nahan-nahan nih soal gue didukunin sama Ivan Gunawan sama Maharani. Gue udah tahan-tahan ya. Udah tahan-tahan. Udah tahan itu. Gue tinggal cari aja bom waktunya kapan pas kan. Ini emang 2023 emang waktunya. Gue boom kan lo. Bahaya itu. Gue tidak akan pernah ngefitnah orang atau menyebarkan hoax. Kalau gue udah keluar dari bacot gue, ya itu tidak akan pernah fitnahan yang keluar. Ditelepon dijawab nggak, diangkat mbak-mbak berhijab, diangkat itu mbak-mbak berhijaban itu. Jangan sampai nggak diangkat tuh ya, bahaya nanti. Oke lah guys lah, untuk konten pernyaian cukup sampai di sini aja dulu ya guys ya. Untuk keterangan yang lebih lanjut mungkin kalian lebih paham ya masalah bebelan-bebelan dari Nyai Go Internasional ini ya. Kalian tulis aja di kolom komentar cemana menurut kalian guys. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya guys ya. Yang belum tekan tombol like, ditekan dulu tombol like-nya guys. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.